Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Menjelang pelaksanaan PSAJ, di sini Pak Guru akan mengajak anak-anak untuk belajar bersama terkait kisi-kisi penilaian sumatif akhir jenjang untuk mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang telah dibagikan kepada kalian sebelumnya. Nanti insya Allah kita bahas satu persatu. Semoga dengan belajar bersama anak-anak diberi kemudahan dalam mengerjakan, diberi kelancaran sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini Pak Guru akan membuka kisi-kisi penilaian sumatif akhir jenjang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dari kisi-kisi ini kita bisa tahu bahwa jumlah soal PSAJ untuk mapel PAI adalah 35, terdiri dari 30 soal pilihan ganda dan 5 soal urean dengan waktu pengerjaan 90 menit. Sebenarnya di kisi-kisi ini sudah sangat jelas baik dari kompetensi dasar atau KD dan materinya, level soal atau tingkat kesulitan soalnya, dan indikator. Jadi dari indikator ini sebenarnya sudah bisa kita pahami maksud atau contoh soal yang akan keluar. Dan di sini Pak Guru sudah menyiapkan beberapa contoh soal, meskipun belum tentu itu yang keluar, tapi setidaknya kalian bisa paham bentuk soalnya kira-kira seperti apa dan bagaimana cara untuk mengerjakannya. Baik, langsung saja untuk contoh soalnya. Ini yang sudah Bapak buat di sini. Kita lihat di indikatornya ya. Untuk soal nomor 1, disajikan potongan ayat Quran surat Al-Maidah ayat 23, Quran surat Al-Hujurat ayat 12-13. Nah, peserta didik dapat menyebutkan nama ayat yang sesuai. Jadi di soal itu nanti ada potongan ayat terlebih dahulu, lalu kalian menyebutkan nama surat dan atau ayatnya. Di sini Bapak buat contoh soalnya seperti ini. Pertama, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Di ayat tersebut, potongan ayat tersebut adalah bacaan surat apa, ayat berapa. Di sini ada pilihan surat Al-Maidah ayat 2, Al-Maidah ayat 3, Al-Hujurat ayat 12, atau D, Al-Hujurat ayat 13. Tentunya kalau bentuk soalnya seperti ini akan mudah karena ini sudah hafal ya. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini ada di surat Al-Maidah ayat 2. Begitu kurang lebih untuk soal nomor 1.
Oke, masih lanjut di contoh soal nomor 1 ya. Ini contoh soal yang lain. Misalnya disajikan potongan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Potongan ayat di atas adalah bacaan surah. Coba kalian yang sudah belajar bisa menyebutkan ayat itu termasuk bagian dari surat apa, ayat berapa. Nah, ini ada di surat Al-Hujurat ayat 13. Jawabannya yang D. Contoh soal berikutnya, misalnya disajikan potongan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Potongan ayat di atas adalah bacaan surah apa, ayat berapa. Itu mudah. Tentang Islam itu ada di surat Al-Maidah ayat 3. Untuk yang lain, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ini balasan bagi orang yang hibah akan bagaikan memakan bangkai saudaranya sendiri. Itu tentang hibah berarti ada di surat Al-Hujurat ayat 12 atau 13? Ya, 12. Nah, untuk soal nomor 1 kurang lebih seperti ini anak-anak. Jadi ada potongan ayat, terus kalian menyebutkan nama ayatnya atau nama surahnya, atau dua-duanya, mungkin seperti itu. Ini hanya contoh, semoga besok soalnya tidak jauh dari prediksi kita. Kurang lebih demikian. Untuk soal nomor 2, disajikan tabel ayat surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 atau surat Al-Hujurat ayat 12-13 beserta artinya. Jadi ada tabel dan arti. Peserta didik dapat mengklasifikasikan ayat dan arti yang sesuai. Mengklasifikasikan, jadi kalian mencari mana yang benar antara ayat dan arti. Di ayat sama arti yang cocok. Otomatis untuk soal nomor 2 ini kalian harus hafal artinya juga, paham ayat dan artinya. Untuk bentuk soalnya kurang lebih seperti ini. Misalnya, perhatikan tabel di bawah ini. Ada potongan ayat dan ada arti. Misalnya yang pertama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Famaniturra fi mahmassatin ghaira mutajanifil ism. Maka siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Sungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Yang keempat, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kita bahas dari yang keempat, ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini zakarin wa unsa. Ini di surat Al-Hujurat ayat 13 tentang penciptaan laki-laki dan perempuan. Ayatnya bukan ini ya, seharusnya ada min zakarin wa unsa. Ya ayyuhalladzina amanu, tentu dengan ya ayyuhalladzina amanu seharusnya depannya artinya yaitu hai orang-orang yang
iman, ini juga salah. Famanitur rafi mahmasatin ghaira mutajani fil ism. Famanitur, barang siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa. Ini kurang lebih yang tepat yang ini nomor 2. Kita lihat yang nomor 1 dulu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Harusnya kalau ada kata jangan berarti di sini ada la, wala ta'awanu. Nah, dosa itu wala ta'awanu 'alal wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, harusnya itu. Nanti jawabannya betul adalah yang nomor 2. Dari tabel di atas, pasangan potongan ayat dan arti yang tepat ditunjukkan oleh nomor 2. Oke. Lanjut untuk soal nomor 3. Disajikan potongan ayat surat Al-Maidah ayat 23, surat Al-Hujurat ayat 12-13. Setelah dapat menentukan arti lafadz yang di garis bawah. Jadi ada potongan ayat yang di garis bawah, menentukan arti lafadz yang di garis bawahi. Oke, di sini contoh soalnya seperti ini. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini yang di garis bawah wa qabaila. Lafadz qabaila artinya yaitu, coba siapa yang paham artinya ini? Untuk menjawab soal nomor 3 juga harus hafal ayat dan artinya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Jadi syu'uban berbangsa-bangsa, qabaila bersuku-suku. Jawabannya yang C. Contoh soal lainnya, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'do. Yang di garis bawah yaktab. Ini tentang menggunjing, surat Al-Hujurat ayat 12. Coba jawaban yang tepat yang mana? Baik, jawaban yang tepat adalah yang C. Gimana anak-anak? Betul? Nanti salah. Untuk soal nomor 4, disajikan deskripsi tentang sikap yang berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat 23 atau surat Al-Hujurat ayat 12-13. Ada deskripsi tentang sikap. Terus kalian harus menentukan ayat yang sesuai. Contoh soalnya seperti ini misalnya. Rizal menolak ketika diajak mencuri mangga milik sekolah. Jadi intinya Rizal tidak mau diajak mencuri. Maka sikap Rizal mencerminkan pengamalan surat apa, ayat berapa. Menolak bekerja sama dalam perbuatan dosa dan pelanggaran ada di surat Al-Maidah ayat 2. Baik. Contoh soal lainnya, Ulfa tiba-tiba meninggalkan teman-temannya yang sedang asyik membicarakan kejelekan teman sekelasnya. Oke, jadi teman-temannya sedang berghibah, Ulfa lalu pergi. Sikap Ulfa menunjukkan pengamalan surat. Meninggalkan ghibah itu berarti sesuai dengan larangan yang ada di surat Al-Hujurat ayat 12. Lanjut soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, disajikan sebuah potongan ayat terkait surat Al-Hujurat ayat surat Al-Maidah ayat 2 atau 3, surat Al-Hujurat ayat 12-13.
Peserta didik dapat memprediksi sikap yang sesuai. Jadi kalian menyebutkan atau memprediksi sikap yang sesuai atau yang seharusnya dilakukan. Ada potongan ayat dulu, misalnya seperti ini. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Ini artinya, dan kita jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Maka sikap yang sesuai dengan potongan ayat di atas adalah otomatis kalau ingin menentukan sikap yang sesuai dengan ayat, kalian juga harus paham artinya terlebih dahulu. Mau nggak mau tetap harus dibaca, dihafal semaksimal mungkin. Berkaitan dengan contoh soal itu, untuk saling mengenal, maka pilihannya adalah A. Tidak membedakan jenis kelamin dan suku bangsa. B. Menjauhi prasangka dan ghibah. C. Bekerja sama dalam hal kebajikan dan takwa. D. Segera bertobat ketika berbuat salah. Maka tentunya yang tepat adalah yang A. Contoh soal berikutnya. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sikap yang sesuai dengan potongan ayat di atas adalah tidak membeda-bedakan jenis kelamin dan suku bangsa. B. Menjauhi prasangka dan ghibah. C. Bekerja sama dalam hal kebajikan dan takwa. D. Segera bertobat ketika berbuat salah. Ini ayat tentang ghibah. Jadi balasan bagi orang yang suka menggunjing atau ghibah adalah bagaikan makan bangkai saudaranya sendiri. Maka dari itu kita tidak diperbolehkan berghibah. Lalu jawaban yang tepat adalah ini, B. Lanjut soal nomor 6. Disajikan deskripsi tentang sikap seseorang. Peserta didik dapat mengaitkan sikap yang sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 2, 3 dan surat Al-Hujurat ayat 12, 13. Contoh soal. Kelas 6 SD Negeri Ngombol kedatangan siswa non-muslim pindahan dari Kalimantan. Sebagai siswa muslim, Nando berusaha mengamalkan isi kandungan surat Al-Maidah ayat 2. Sikap yang seharusnya dilakukan Nando terhadap siswa baru tersebut yaitu, kita paham surat Al-Maidah ayat 2 itu isinya apa? Itu tentang kerjasama dalam perbuatan kebajikan dan takwa, dan larangan kerjasama dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Maka sikap yang sesuai adalah A. Mengejek di depan teman-teman sekelas. B. Meminta traktiran jajan di kantin. C. Mengajaknya untuk sholat berjamaah di masjid. D. Menawarkan belajar bersama setelah pulang sekolah. Jadi ini yang A dan B otomatis tidak baik. Yang C, mengajaknya untuk sholat berjamaah di masjid. Ini juga tidak tepat karena siswa tersebut adalah non-muslim, tidak beragama Islam. Maka jawaban yang tepat adalah menawarkan belajar bersama setelah pulang sekolah. Baik anak-anak, untuk soal materi Al-Quran itu di soal nomor 1 sampai nomor 5. Untuk ringkasannya bisa anak-anak baca di buku paket atau di LKS. Kalian pahami betul bacaannya, ayat-ayatnya, artinya, serta paham pesan pokok atau isi kandungan yang ada di surat Al-Maidah ayat 2 dan 3, ayat surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Sini sudah ada. Kalian bisa baca di LKS, dipahami ya. Jangan cuma dihafalkan tapi dipahami betul-betul. Baik, untuk soal nomor 7 dan seterusnya nanti insya Allah akan segera Bapak lanjutkan. Untuk soal nomor 1 sampai 6, silahkan kalau ada pertanyaan atau ada yang belum paham silahkan tuliskan di komentar atau pertanyaan ke Bapak melalui WA. Terima kasih.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.